menstimulasi, cara mengaktifkan saraf vagus ini bisa kita lakukan dengan cara bernapas. Jadi mengendalikan napas kita. Nanti sambil duduk, rileks, tenang, tarik napas perlahan 4 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya, halo. Oke. Ya, Mas, ada informasi apa nih Mas yang bisa kita sampaikan ke teman-teman sharing-sharing? Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara napas, saraf vagus, dan emosi. Oh, Ya. nafas, saraf vagus, dan emosi. Oke, hal yang baru nih ya Mas ya. Ya, jadi kita sudah ketahui mungkin teman-teman di channel Tasawuf Indonesia, terkhusus di playlist Ngaji Napas ya, sudah sangat paham bahwa napas yang telah kita pelajari selama ini ya, napas yang benar adalah napas yang melalui hidung, kemudian menggunakan napas diafragma dan seterusnya ya. Tetapi bagaimana sih kok atau kenapa kok napas hidung kemudian napas diafragma itu dapat membuat kita tenang, dapat membuat kita lebih sehat, dapat membuat kekebalan tubuh kita meningkat, itu kenapa? Bakal dibahas di sini nih. Iya, dan ini adalah sangat terkait atau berkaitan dengan salah satu saraf yang ada di tubuh kita yang namanya adalah saraf vagus. Oke, saraf vagus. Kenalan dulu nih sama saraf vagusnya. Ya, jadi saraf vagus itu adalah saraf kranial ke-10. Jadi saraf kranial itu maksudnya gini, saraf yang keluar langsung dari batang otak ya, dari otak dan batang otak itu namanya saraf kranial. Nah, di tubuh kita itu saraf kranial itu jumlahnya ada 12. Ada 12 pasang. Jadi saraf kranial itu berpasangan gitu. Nah, itu ada 12. Nah, fungsinya macam-macam. Kedua-belas saraf kranial itu fungsinya macam-macam ya, memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Nah, salah satu contoh misal saraf kranial yang atas-atas itu sebagian besar fungsinya untuk organ tubuh bagian atas. Misalnya ada yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata, ada yang fungsinya untuk mengendalikan indera perasa, pengecap, ada yang fungsinya untuk mengatur indera pembau gitu. Nah, saraf vagus ini adalah saraf kranial ke-10. Oke. Nah, dia dari namanya vagus itu, ya itu artinya itu adalah pengembara. Jadi nama vagus itu diambil dari bahasa apa saya lupa ya, tapi artinya vagus itu adalah pengembara. Nah, mengapa disebut pengembara? Karena saraf vagus ini adalah saraf yang jangkauannya, daerah kekuasaannya itu paling luas. Ya, makanya disebut pengembara. Nah, saraf vagus ini dia mengendalikan fungsi denyut jantung kita, kemudian fungsi pernapasan, fungsi pencernaan. Nah, fungsi pencernaan itu dia nanti ada yang mengatur langsung ke lambung, ke usus dan lain sebagainya. Nah, gitu. Itu sekilas tentang saraf vagus. Oh, berarti alasan dari tadi kan saraf vagus kan termasuk salah satu saraf kranial. Ya. Nah, kenapa kita tertarik ke ngambil yang saraf vagusnya itu, Mas? Jadi kenapa kita kali ini membahas tentang saraf vagus? Karena dia itu yang hubungannya sangat dekat dengan pernapasan. Jadi aktivitas saraf vagus atau namanya tonus vagal itu, aktivitas saraf vagus itu dia nanti akan sangat berhubungan dan berkaitan dengan pernapasan. Nanti pola pernapasan tertentu dapat menstimulasi tonus vagal atau aktivitas saraf vagus. Nah, ketika aktivitas saraf vagus itu meningkat, maka tubuh kita akan mengalami banyak sekali hal-hal positif. Di antaranya yang pertama, denyut jantung akan lebih stabil. Jadi peningkatan tonus vagal atau aktivitas saraf vagus itu akan membuat denyut jantung lebih stabil.
Nah, sebelum ke situ, saya mau review ke teman-teman nih. Sebelumnya kan kita sudah sering bahas ya tentang simpatis, parasimpatis itu kan ya mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya dengan istilah simpatis dan parasimpatis itu. Saraf vagus ini itu adalah saraf utama dari sistem saraf parasimpatis itu. Jadi kan ada sistem saraf simpatik, ada sistem saraf parasimpatik gitu ya. Nah, saraf vagus ini adalah dia bagian utama dari sistem saraf parasimpatis ini. Maka ketika saraf vagus itu atau tonus vagalnya itu meningkat, aktivitas saraf vagusnya itu meningkat, maka sistem saraf parasimpatis itu akan teraktivasi. Jadi kalau kita sering menganalogikan ya ketika sistem saraf simpatik itu aktif itu adalah mode gas di tubuh kita. Nah, ketika sistem saraf parasimpatis yang aktif itu mode rem di tubuh kita. Nah, ketika tonus vagal tadi atau aktivitas saraf vagus itu meningkat, maka tubuh kita itu mengaktifkan mode remnya diaktifkan. Jadi mode rem itu ya mode istirahat, mode kita pencernaan kita itu lebih optimal itu ketika mode parasimpatisnya itu aktif gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan mengapa kok kita bahasnya saraf vagus. Nah, dan selain itu saraf vagus itu juga nanti ketika diruntut-runtut dia akan mengatur emosi kita. Jadi tadi ya ketika saraf vagus itu aktif kan denyut jantung itu menurun ya, lebih stabil dia. Nah, lebih stabil. Stabilnya denyut jantung itu akan diiringi dengan stabilnya emosi. Nah, kita tentu tahu ya ketika kita emosinya sedang fluktuatif, naik turun, misal kita sedang cemas, kita sedang marah, kita sedang sedih berlebihan ya. Itu akan mempengaruhi denyut jantung. Denyut jantung akan lebih meningkat. Kemudian mungkin keringat dingin pada muncul dan seterusnya. Nah, ketika saraf vagus itu terstimulasi ya, diaktifkan terstimulasi, maka emosi-emosi yang kita alami itu nanti akan turun, akan lama-lama rilis, akan lama-lama lebih tenang gitu. Nah, cara menstimulasi, cara mengaktifkan saraf vagus ini bisa kita lakukan dengan cara bernapas. Jadi mengendalikan napas kita. Sebenarnya untuk mengaktifkan tonus vagal itu, meningkatkan aktivitas tonus vagal itu tidak hanya dengan melakukan pernapasan itu tidak ya. Beberapa misal dengan dengan yoga itu bisa, atau dengan senam-senam tertentu. Tapi yoga juga pakainya pernapasan ya. Nah, atau ada beberapa paper yang mengatakan bahwa akupunktur itu juga bisa mengaktifkan tonus vagal itu. Jadi kalau nggak salah pernah dengar juga kalau bernyanyi gitu juga ya, bisa. Bernyanyi juga bisa. Bernyanyi atau humming ya, humming itu berdengung gitu loh. Ya, kita mendengung itu juga bisa. Tetapi yang paling gampang untuk kita lakukan adalah dengan cara mengatur napas. Nah, nanti di akhir video kita akan sertakan ya teknik-teknik sederhana yang dapat teman-teman lakukan untuk meningkatkan aktivitas saraf vagus ini. Supaya apa? Supaya kalau aktivitas saraf vagus ini bisa meningkat, nanti manfaatnya akan sangat banyak. Tadi yang pertama kita sudah sebutkan bahwa akan menstabilkan denyut jantung. Yang kedua, ketika aktivitas saraf vagus ini meningkatnya, maka pencernaan kita akan berjalan secara optimal. Nah, Wita pernah nggak mengalami panik gitu? Mungkin di momen-momen tertentu Wita sedang merasakan kepanikan misalnya, atau contoh misal mau ujian atau mau menghadapi sesuatu yang momen-momen yang berkesan mungkin panik atau gitu ya. Nah, ketika panik itu kan biasanya pencernaan kita terganggu, ya kan? Contoh misal tiba-tiba pengen BAB, buang air kecil, atau pengen buang air kecil, atau di sini terasa kering, di mulut terasa kering ya. Itu kalau misal sedang mengalami kecemasan berlebihan, biasanya beberapa ada yang di sini air liurnya rasanya kering di mulut ya. Nah, itu hal-hal semacam itu ketika sedang terjadi, maka ketika kita mengatur napas kita dengan pernapasan tertentu, nanti napas tadi akan membantu teraktivasinya tonus vagal tadi sehingga pencernaan bisa lebih meningkat. Kalau pencernaannya baik ya,
pencernaannya baik, nanti kan itu akan mempengaruhi terhadap kecemasan kita menurun. Kalau kecemasan kita menurun, nanti sistem pencernaan kita membaik, metabolisme tubuh kita membaik. Nah, ketika metabolisme membaik, akhirnya ya tadi misal keinginan untuk tiba-tiba buang air besar, buang air kecil nanti bisa lebih terkendali. Itu. Jadi ya bisa dikatakan saraf vagus itu kan tadi saraf yang keluar dari Batang otak, ya. Terus dia saraf kranial ke-10 yang menuju jantung, pencernaan ke paru. Ya, dia hampir menuju ke seluruh organ di tubuh kita. Nah, itu jadi kayak ya berkaitan banget ke informasi yang dari kepala. Misalkan kita melihat apa-apa, dia ntar akan menstimulus sistem pencernaan, begitupun sebaliknya juga ya Mas betul, ya. Betul. Nah, selanjutnya gini, untuk teknik pernapasannya ya, teknik pernapasan yang bisa dilakukan untuk menstimulasi saraf vagus ini, kita bisa lakukan napas 4-6. Nah, napas 4-6, tarik napas 4 detik, hembuskan 6 detik. Jadi ketika kita melakukan pernapasan, jadi ketika kita sedang tarik napas, nah itu kan otot diafragma kita itu kan turun. Jadi ketika kita tarik nafas, nah otot diafragma itu yang di sini nih. Nah, itu kan kita tarik nafas, perut mengembang, nanti otot diafragma turun. Nah, otot diafragma turun itu kan dia menekan pencernaan kita, menekan usus, menekan lambung. Jadi itu tuh pencernaan kita itu kayak dipijat-pijat gitu loh. Jadi pencernaan kita itu kan memiliki namanya gerak peristaltik ya. Jadi lambung itu punya gerak peristaltik lambung. Jadi gerakan lambung meremas-remas makanan itu. Kemudian usus halus, usus besar itu dia punya otot sendiri untuk dia bergerak mencerna makanan. Nah, aktivitas bernapas itu, tarik napas itu dia akan menekan diafragma sehingga kayak memijat-mijat itu di sistem pencernaan kita, membantu mengaktifasi itu, mengoptimalkan fungsi itu. Nah, ketika kita menghembuskan nafas, nah lebih panjang, nah itu otot diafragma akan mengalami relaksasi, akan kembali ke atas. Jadi naik turunnya napas itu nanti akan membantu sistem pencernaan kita itu. Dan di sisi lain ya tadi yang utama adalah dia akan menstimulasi teraktivasinya tonus vagal atau aktivitas dari saraf vagus. Itu sehingga pencernaan akan menjadi optimal. Nah, tentu selain tadi ya, selain pernapasan nanti pola-pola seperti tidur yang cukup itu juga harus dipenuhi. Karena kalau tidur kita juga tidak cukup, nah itu juga akan membuat tubuh kita nanti mengaktifkan respon stres ya. Nah, itu. Nah, saya lanjutkan ke tipsnya. Jadi tipsnya untuk mengaktifasi saraf vagus ini adalah dengan cara napas yang pertama 4-6. Jadi nanti letakkan satu tangan di sini di dada, satunya di perut ya. Boleh kanan di bawah, kiri di atas atau sebaliknya boleh, senyamannya saja. Nah, kalau saya nyaman seperti ini, nanti sambil duduk, rileks, tenang, tarik napas perlahan 4 detik. Hembuskan selama 6 detik. Nah, sambil memegang ini ya, jadi tangan yang di atas ini, tangan yang berada di atas, usahakan tangan yang berada di atas ini jangan terlalu banyak bergerak ya. Jadi yang mengalami pergerakan adalah tangan yang ada di bawah ini. Kenapa demikian? Karena memastikan bahwa napas yang kita gunakan adalah napas diafragma atau napas perut itu. Jadi tarik napas, perut maju, hembuskan, perut mundur, tarik, hembuskan. Nah, ini ketika kita lakukan secara rutin, dia akan mengaktifasi saraf vagus tadi. Nah, itu. Nah, minimal berapa Mas ya? Minimal ya 5 menit lah, per sesi minimal 5 menit. Atau ketika teman-teman sedang mengalami kecemasan ya, atau teman-teman ketika sedang panik, bisa langsung lakukan napas itu. Misal sambil berdiri ya, tarik napas 4 detik, hembuskan 6 detik. Nah, itu akan merilis stres ya, merilis kecemasan, merilis kepanikan ya, dan mengaktifasi saraf vagus. Kemudian yang kedua, napas secara bergantian. Nah, jadi napas secara bergantian itu kita napas
hidung kanan dan hidung kiri secara bergantian. Nah, ini prakteknya ya, prakteknya gini. Jadi letakkan ibu jari, ya ini saya pakai tangan kanan, letakkan ibu jari tangan kanan di cuping hidung atau lubang hidung sebelah kanan ya. Terus nanti jari tengah di cuping hidung sebelah kiri. Nah, yang pertama cuping hidung kanan ditekan dulu. Ditutup. Ya, ditutup. Kita napas melalui hidung kiri, tarik. Kemudian tahan beberapa saat, terus buka. Yang hidung kanan dibuka, hidung kiri ditutup, hembuskan. Nah, kalau sudah, gantian sekarang. Ini hidung kiri yang ditekan, tarik melalui lubang hidung kanan. Tarik, tahan, lubang hidung kanan ditekan, hembuskan melalui lubang hidung kiri. Nah, lakukan ritme itu secara berulang. Jadi, kalau sudah gantian, lubang tarik napas melalui lubang hidung kiri, tarik, tahan beberapa saat, hembuskan melalui lubang hidung kanan. Kemudian tarik lubang hidung kanan, tahan, hembuskan lubang hidung kiri. Nah, itu dilakukan terus secara bergantian ya. Ketika teman-teman nanti praktek itu secara rutin gitu, rutin, kontinu, nanti insya Allah aktivitas saraf vagus itu akan meningkat. Ketika saraf vagus kita itu tonus vagal kita itu meningkat, maka teman-teman itu akan lebih mudah dalam regulasi stres. Oke. Maksudnya regulasi stres itu gini, ketika sedang mengalami stres ya, baik itu stres secara fisik maupun stres secara psikologis itu akan lebih mudah terilis. Maksudnya stresnya nggak lama-lama gitu. Jadi ketika stres ya karena sudah rajin latihan napas itu tadi, ya nanti bisa lebih mudah menghilang, kemudian bisa pulih kembali, ya kurang lebih semacam itu. Ya, oke. Untuk tipsnya yang 46, itu kayaknya kita sudah share videonya ya Mas ya? Ya, di 46 itu sudah ada videonya ya. Terus tadi nafas yang bergantian melalui hidung kanan, hidung kiri, hidung kanan, hidung kiri. Terus habis itu apalagi Mas, tadi bisa dengan humming. Iya, bisa dengan humming. Humming itu juga nanti bisa meningkatkan tonus vagal atau aktivitas dari saraf vagus itu. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi 3 tips itu ya ketika teman-teman praktekkan secara rutin ya jadi memang kuncinya harus praktek secara rutin ya. Jadi kalau nggak pernah praktek terus tiba-tiba wah kok nggak ya susah ya. Jadi harus praktek secara rutin, nanti teman-teman akan merasakan manfaatnya. Oke. Ya gitu. Jadi paling tidak ya tadi setiap sesi 5 menit gitu. Iya, tadi kalau berarti urgensi kita mengenal saraf vagus, mengaktifasi saraf vagus ini untuk mengoptimalkan kembali pencernaan kita. Iya, untuk mengoptimalkan pencernaan kita, untuk menyeimbangkan denyut jantung kita. Dan yang paling utama itu gini, ketika kita sering melatih latihan apa semacam itu, nanti tadi ya tonus vagal itu akan meningkat, aktivitas saraf vagus itu akan meningkat sehingga kita lebih resilient terhadap stres. Jadi kalau stres itu nggak lama-lama, nggak lama-lama gitu ya. Jadi ketika kita regulasi stres kita itu bisa lebih baik, maka kekebalan tubuh kita itu nanti akan meningkat. Oke. Ya, jadi kekebalan tubuh kita itu kan sangat berhubungan erat dengan pola stres kita ya. Ketika kita mengalami stres secara berkepanjangan, maka kekebalan tubuh akan semakin merosot. Nah, sehingga membuat kita gampang sakit ya. Sakit secara fisik maupun secara psikologis. Nah, ketika tadi adaptasi kita terhadap stres itu lebih baik, maka kemampuan kita beradaptasi terhadap respon stres, respon terhadap kecemasan, respon terhadap rasa takut, respon terhadap kegelisahan mungkin dan seterusnya, itu nanti juga akan lebih baik. Ya, kurang lebih gitu. Oke, jadi seperti itu ya Mas ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ilmu yang kita sharingkan hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.